Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Mariam Giat, SS MPDI, tutor online pada prodi PJJ PAI mata kuliah studi Al-Quran. Pada pertemuan kali ini yaitu tentang perumpamaan dalam Al-Quran atau Amsal Al-Quran. Definisi dari Amsal yang pertama secara etimologis, kata Amsal atau latiman merupakan bentuk jamak dari kata masal yang berarti menyerupai. Kata Amsal merupakan kalimat asawiyah atau tasbih, penyerupaan yang terkadang disebut misal dan masal seperti syibhun dan syabhun. Yang keduanya memiliki makna yang sama. Sedangkan secara terminologis, kata Amsal Al-Quran menurut Imam Jalaluddin Asyuti adalah menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang nyata dan yang gaib dengan yang nampak. Yang kedua, karakteristik Amsal Al-Quran. Untuk memahami Amsal Al-Quran, maka perlu diketahui karakteristiknya. Adapun karakteristik Amsal ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan terhadap makna yang sama sehingga menjadi jelas dan konkret. Kedua, karakteristiknya yaitu adanya keseimbangan antara perumpamaan dengan keadaan yang dianalogikan. Selain memiliki karakteristik, Amsal Al-Quran juga memiliki rukun atau unsur yang harus ada dalam sebuah perumpamaan. Secara lengkap, unsur dalam perumpamaan atau masal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Jadi ada yang diserupakan. Contohnya terhadap seseorang. Orang A diserupakan dengan orang B. Kemudian yang kedua rukunnya yaitu musyabbah bih, sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Jadi antara A dan B ini terjadi kesamaan. Yang ketiga di dalam rukun yaitu wajhu syibh, titik persamaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Kalau dianalogikan kepada orang, apakah kesamaannya dalam bentuk mukanya, kesamaannya di tanda lahirnya, ataukah di tahi lalatnya, dan lain sebagainya. Rukun yang keempat dalam Amsal yaitu adalah adat tasbih, yaitu huruf atau lafadz yang menunjukkan adanya serupa menyerupai, seperti huruf kaf, misal, ka'anna, dan semua lafadz yang menunjukkan makna keserupaan. Dalam bahasa Indonesia seperti contoh, mirip, ataupun kata lain yang menunjukkan arti dari keserupaan. Di dalam Amsal Al-Quran terdapat beberapa macam. Menurut Manakhul Qoton, Amsal Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Amsal Mushorohah. Amsal Mushorohah adalah Amsal yang jelas, sharih, yakni yang menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupaan atau tasbih. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 17-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap, tidak dapat melihat. Ayat ke-18 pada surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 19, au kasaybi minas sama'i fihi dhulmatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir pada orang-orang tersebut. Ayat yang ke-20,
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adama 'alaihim qamu walau syaa Allahu lahada bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Amsal Mushorohah, yaitu ayat 17 sampai ayat 20, dicontohkan adalah dengan tanda gelap gulita. Bisa juga dengan tidak bisa mendengar, bisa juga dengan adanya kilatan-kilatan yang memberikan orang-orang tersebut itu adalah takut. Ini adalah amsal-amsal yang dijelaskan bahwa tentang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, itu bisa diibaratkan adalah penyerupaan yang sangat jelas. Contoh amsal yang kedua atau macam amsal yang kedua yaitu amsal kaminah. Amsal ini adalah amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan. Tetapi pada kalimat itu mengandung makna yang indah, menarik, menunjukkan pengertian sebagaimana yang terkandung di dalam ungkapan-ungkapan singkat atau i'jaz. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 68. Innaha baqaratul la faridu wa la bikr awanum baina dzalik. Yang artinya sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Di dalam amsal yang kedua ini tidak dijelaskan, hanya menjelaskan bahwa usianya tidak tua dan tidak muda, hanya pada lafadznya saja. Kemudian amsal yang ketiga adalah amsal mursalah. Pada lafadz amsal mursalah adalah kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan. Contohnya yaitu kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ini ada contoh pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Berikutnya pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang manfaat amsal Al-Quran. Setelah kita memahami artinya, karakteristiknya, serta rukunnya. Adapun manfaatnya menurut Manahul Qur'an yang pertama yaitu mengungkap makna abstrak ke dalam makna konkret yang dapat ditangkap oleh indera manusia, sehingga mudah dipahami, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal-hal yang gaib melalui paparan-paparan yang nyata, seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Manfaat yang ketiga yaitu menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat, sebagaimana yang terlihat dalam amsal kaminah dan amsal mursalah. Yang keempat, manfaatnya yaitu dalam amsal Al-Quran membuat si pelaku amsal menjadi senang dan bersemangat, seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261. Manfaat yang kelima, menjauhkan seseorang dari sesuatu yang tidak disenangi, seperti disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 12. Dan manfaat yang terakhir, yang keenam, yaitu memberikan pujian kepada pelaku, seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Fath ayat 29. Itulah keterangan tentang amsal Al-Quran, baik dari arti secara etimologis, terminologis, unsur, manfaat, dan yang lainnya. Saya, Siti Maria Mujiat, SSMPDI, tutor online pada Prodi PJJ PAI, pengaku mata kuliah studi Al-Quran. New mindset, new result. Kuliah aman, kerja nyaman, hanya di Prodi PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.